daerah ataupun negara ini ke depannya selama 5 tahun. Dan Tribuners agar tidak memakan info-info hoax atau info-info yang belum tentu kebenarannya di luar sana, kami juga berharap bahwa dengan adanya program ini, dengan narasumber-narasumber yang berpotensi tentunya, agar bisa memberikan sedikit pencerahan begitu ya, untuk publik tentunya. Nah Tribuners, tahun politik sudah dekat, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Namun peristiwa yang baru saja terjadi di Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Aru, sempat menggegerkan dunia politik di Provinsi Maluku khususnya. Hal ini terkait dengan penunjukan PLT Ketua DPD PAN Aru yang sempat ramai juga ya diperbincangkan, bahkan ada aksi pengunduran diri sebanyak 22 bacalek PAN di Kabupaten Aru. Nah ini kita akan konfirmasi langsung dan seperti apa drama yang terjadi di balik ini. Untuk itu kita sudah mengangkat tema untuk membahas hal ini yang sudah kita sounding juga di sosmed kami, yaitu gejolak internal PAN Maluku. Hadir bersama kami di studio tribunambon.com Tribuners yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Beliau merupakan Ketua DPW PAN Maluku, Bang Wahid Laitupa. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Bang Wahid, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Tidak terguncang dengan sesuatu yang dramatisir belakangan ini? Hal biasa aja. Masih biasa saja ya? Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan lagi ke Tribuners dulu nih Bang Wahid, bahwa kami live di kanal YouTube, Facebook fanpage. Jadi Tribuners yang punya pertanyaan, boleh banget gabung di kolom komentarnya ya. Nanti bakal kita bahas bersama dengan Bang Wahid di sini. Bang Wahid, pertanyaan pertama saya, kenal dengan Colin Lepui? Ya, kenal. Saya kenal. Kemudian ditunjuk menjadi PLT Kabupaten PAN Kabupaten Aru. Ya, benar. Baik. Apakah benar ya penunjukan PLT Colin Lepui ini ada intervensi dari salah satu kadernya, yaitu Ibu Widya Pratiwi? Oh, itu tidak benar itu. Tidak benar. Hal ini berdasarkan informasi yang kami rangkum di lapangan, ya. Ini disampaikan oleh mantan sekretaris DPD PAN Kabupaten Aru, yaitu Ali ya. Ya. Ini seperti apa nih? Ya itu, ya prinsipnya, ya dia menduga ya. Jadi persoalan yang disampaikan oleh sekretaris Aru itu sekedar hanya menduga. Menduga dengan apa yang saat ini terjadi, tapi kemudian perlu diketahui bahwa PLT itu kan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa PLT kita dari DPW harus merespon ini lebih cepat? Karena memang saat ini di Maluku, di Kabupaten Aru itu terjadi kekosongan pimpinan partai. Baik. Karena disandung kasus tertentu, sehingga sampai saat ini yang bersangkutan tidak ada di tempat. Berapa lama jabatan itu kosong begitu? Baru sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Apakah ada proses-proses sebelum akhirnya ditunjukkannya Colin sebagai PLT? Pada saat terjadi kekosongan itu, kita kan masih menunggu karena yang bersangkutan ketua DPD itu belum mendapat putusan ingkrah daripada pengadilan, lalu kemudian sampai saat ini pun dipanggil oleh pihak yang berwajib pun yang bersangkutan tidak pernah hadir dan menghilang dari ibu kota Kabupaten Aru. Berarti nah karena itu pidana. Berarti terjadi kekosongan. Nah kalau kekosongan di tingkat pimpinan partai di tingkat kabupaten, itu berarti berdasarkan anggaran dasar rumah tangga partai kita, itu berarti kewenangannya satu tingkat di atasnya harus menjadi PLT. Nah, tentu Colin ini memang kita baru kenal, tidak terlalu lama juga, tapi kebijakan-kebijakan partai dalam membangun sebuah kepentingan besar dan keberhasilan partai untuk jangka panjang menuju pilih 2004, tentu dong kita bisa mampu mengakomodir, mendeteksi tokoh-tokoh mana yang perlu kita rangkul. Baik. Kebetulan dia juga salah satu caleg di Kabupaten Aru. Baik. Tinggalnya di Ambon benar. Tapi kemudian pendekatan-pendekatan itu kita lakukan
Lalu dari teman-teman semua, kita sepakat untuk proses resapel kita segera laksanakan. Baik, saya perlu mengkonfirmasi hal ini. Seperti yang disampaikan oleh mantan sekretaris DPD PAN Aru, bahwa Colin Lepu ini merupakan sosok yang baru begitu. Bahkan dia menuding bahwa abang sendiri pun tidak mengenal sosok ini, melainkan dia adalah orang yang dekat dengan Ibu Widya Murad. Enggak, saya udah kenal dia juga. Karena dia juga menjadi relawan-relawan. Relawan-relawan dari PAN itu sendiri. Nah, karena pendekatan itu, saya udah kenal dekat dengan dia, saya udah pernah diskusi dengan dia. Ternyata pemikiran-pemikirannya luar biasa juga. Sehingga langkah-langkah strategis ini kan langkah-langkah strategis partai. Apapun bentuknya, tapi partai punya kewenangan untuk melihat langkah-langkah terobosan apa yang harus dilakukan. Baik. Ini kepentingan partai. Baik. Sehingga terhadap persoalan PLT itu kemudian tidak menjadi hal yang bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga, maka Colin itu kita rekrut masuk menjadi pengurus wilayah PAN lewat usulan resapel kepengurusan. Baik. Nah, ada proses sebelum penunjukan itu ya, seperti yang tadi diklaim oleh Abang, bahwa dinilai dari sosok Colin ini kemudian ditetapkan sebagai PLT begitu. Namun informasi yang kami rangkum juga berdasarkan hasil wawancara dengan mantan sekretaris yang menjadi sumber kami dalam hal ini, bahwa sebelum penunjukan itu ada yang namanya rapat pleno, dan setidaknya 3 nama yang kemudian diusulkan menjadi calon PLT seperti itu, dan Colin tidak ada di dalam daftar nama tersebut. Ya, boleh saya absen dulu nama yang ada di dalam rapat pleno yang diklaim juga sudah disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, yakni ada Hasan Palalo, Faisal Pasolo, dan juga termasuk Ali Wamir. Oh, enggak. Bagaimana prosesnya itu saya tidak tahu. Proses pleno ini tidak ditahu, itu mesti melalui saya. Dan kebijakan untuk kemudian mengeluarkan PLT itu hak prerogatifnya kita. Hak prerogatifnya. Sekali lagi. Yang sebagaimana disampaikan tadi, usulan disampaikan, itu tidak mungkin. Karena mereka itu adalah kader-kader partai yang ada di kabupaten. Jadi semuanya harus berada di provinsi. Ya. Punya jabatan di partai minimal wakil ketua, salah satu diantaranya. Berarti tidak menyalahi aturan seperti yang dituding bahwa ADRT, yang mana si PLT ini setidaknya harus berkedudukan di Pulau Aru, di Kepulauan Aru, dan juga sudah berproses seperti itu. Iya, kalau seandainya seseorang menduduki jabatan-jabatan strategis sebagai ketua DPD yang definitif, memang berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, wajib beralamat pada ibu kota. Tapi kalau PLT tidak. Saya kasih contoh nih. Seandainya suatu saat nanti saya terkena satu kasus, atau saya dianggap melakukan pelanggaran yang cukup berat dalam partai, itu berarti PLT-nya itu dari DPP. Begitu loh. Begitu. Iya, jadi bukan PLT-nya orang dari sini, enggak. Satu tingkat di atasnya. Ya, begitupun sama dengan terjadi kejadian yang terjadi di Kabupaten Aru ini. Ini kan tujuan PLT ini cuma pelaksana tugas sementara. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan pimpinan partai yang ada di sana dalam rangka mempersiapkan DCT. Ya. Ini menuju persiapan DCT. Pemilu semakin dekat. Ya. Tahapan DCT semakin dekat. Nah, tentu kami punya kebijakan-kebijakan untuk harus mengeluarkan PLT, dan itu sebuah kewajiban. Baik. Kewajiban. Dan itu bukan cuma di PAN. Seluruh organisasi apapun pasti itu PLT diturunkan. Baik. Berarti informasi terkait dengan kesanggupan untuk memberikan suara setidaknya 30.000 untuk majunya Ibu Widya Pratiwi itu juga bisa ditepis atau seperti apa? Abang punya? Nah, memang kalau orang mau begini aja. Begini, kalau saya secara pribadi begini, orang tentu punya angan-angan yang harus kuat. Masa dalam pertarungan itu orang tidak optimis? Jangan 30, mau bilang 50 pun oke. Jadi kalau mau bilang 50 atau 30, ya memang itu rencana dan itu target. Baik, apakah Abang optimis? Itu wajib. Baik, optimis dengan elektabilitas PAN di Kabupaten Aru ini? Oh, tentu optimis dong. Sebagai politisi harus optimis. Soal nanti kemudian capaiannya tidak sebagaimana yang kita punya target. Tapi harus optimis itu perlu.
Bagaimana orang mau jadi politisi, orang mau jadi sukses, tidak optimis? Harus optimis dong. Dan optimis itu suatu dasar untuk kemudian membawa keberhasilan seseorang. Meskipun kita lihat kalau dari rekam jejaknya di pemilu 2019 bahkan atau pemilu satu periode pemilu sebelumnya juga, bahwa memang untuk elektabilitas di Kepulauan Aru ini masih tertinggi PDIP dalam hal ini untuk sosok yang sudah digaungkan sejauh itu. Memang itu benar. Kalau kemudian saat ini menjadi barometer untuk kemudian PAN tidak ada kursi ya, itu dibenarkan. Tapi kemudian harus diketahui bahwa kekuatan politik saat ini bukan ada pada partai politik, tapi ada pada figur. Oke. Kepemimpinan PAN kemarin dengan hari ini tentu saya yakin pasti berbeda. Karena yang hari ini saya lakukan adalah pengejaran tokoh yang berpengaruh. Itulah adalah Ibu Widya Murad. Baik. Tokoh-tokoh yang berpengaruh bukan saja cuma Ibu Widya, tapi yang lain di tingkat kabupaten provinsi harus mengejar tokoh yang berpengaruh. Karena orang tidak punya pilihan partai saat ini. Orang pilihan orang per orang. Itu yang diyakini PAN? Diyakini kita meyakini. Dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang saat ini kita lakukan, dan kemudian penguatan sosialisasi dan konsolidasi menuju Pileg 2004, saya yakin menjanjikan untuk PAN bisa membawa sebuah perubahan besar di Maluku. Baik, menjanjikan untuk PAN bisa membawa sebuah perubahan di Maluku, begitu ya. Namun kita balik lagi melihat kenyataan yang baru saja terjadi secara dramatis kemarin. Mundurnya setidaknya ada 22 bacalek DPD PAN Aru, ya. Caleg, ya. Yes. Yang mana ini juga menggemparkan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, peta politik yang terjadi di Provinsi Maluku saat ini. Bagaimana Abang melihat hal ini? Apakah dengan undurnya ke-22 bacalek itu, yang tadi optimisme itu terpatahkan atau seperti apa? Secara pribadi saya mau sampaikan begini buat teman-teman di Aru. Saya menyesali juga. Tapi dari sisi organisasi, ini sebetulnya kekeliruan. Seperti apa kekeliruan yang terjadi? Kekeliruannya begini. Kan mereka harus sadari sungguh bahwa PLT itu merupakan tanggung jawabnya ada di wilayah. Karena cuma dalam rangka melaksanakan tugas. Kalau persoalan kemudian menolak si Colin, saudaraku si Colin sebagai ketua PLT, penolakan ini mendasari apa? Kalau mendasari soal privasi, urusan internal, pribadi, itu tidak bisa dikaitkan dengan organisasi. Masa orang punya urusan pribadi mau dibawa ke organisasi gimana sih? Kan coba bisa siapa yang bisa mengakui tentang dia bahwa dia itu sempurna? Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kami punya landasan untuk kemudian mengangkat Colin itu karena pertama dia orang Aru. Orang Aru yang harus kemudian DPW punya kebijakan untuk mengirim ke sana juga harus orang Aru. Ketimbang saya harus kirim orang lain-lain yang ke sana. Kalau saya kirim orang lain-lain yang ke sana di luar daripada orang Aru, ya operasionalnya cukup tinggi. Kan kalau bukan orang Aru berarti urusannya dengan hotel. Kan saya mesti urus hotel. Urusan tiket pulang pergi, kan saya pusing juga. Nah, kebijakan itu mendasar dengan mempertimbangkan berbagai teknis pelaksanaan. Lalu 22 bacalek yang menyatakan undur diri tadi. Bagi yang media ada sampaikan ada sekitar 22, ada sekitar 20, ada sekitar 24 itu. Kalau saya lihat itu memang ketika awal proses itu, isu itu dikembangkan. Tapi kenyataannya ketika kita melakukan komunikasi langsung dengan ada rencana langkah-langkah konsolidasi dan rekonsiliasi, ternyata sampai siang tadi saya masih telepon baik. Oke. Insya Allah, atas izin Allah, saya yakin dan percaya bahwa dalam waktu dekat ini pun pasti publik akan mendapatkan. Baik, berarti Abang apakah mematahkan informasi bahwa ke-22 itu telah mengundurkan diri, seperti yang kita lihat juga ada videonya dengan aksi membuka atribut PAN itu. Iya memang. Jadi aksi itu betul yang dilakukan. Memang kemarin waktu pada saat mereka mau melakukan aksi itu,
mereka WA ke saya pada hari Minggu. Cuma WA saya hari Minggu itu kan saya ini setiap hari dihubungi. Urusannya banyak. Ya saya minta hari Minggu saya punya HP-nya off dulu. Oke. Nah, padahal hari Minggu itu mereka deklarasi. Saya baru buka tadi malam saya lihat. Kemarin saya lihat. Kasihan juga. Padahal itu dia udah WA saya minta arahannya, Bang. Nah, karena dia nggak hanya arahan, maka dia melakukan itu. Tapi kemudian begitu peristiwa itu saya telepon dia sempat nangis dengan saya itu. Berarti Dia konsolidasi nangis setelah dengan saya. kejadian itu? Iya, dia nangis dengan saya. Setelah kejadian ini saya telepon, dia nangis. Saya bilang, kenapa kamu lakukan ini? Saya bilang bahwa menjadi politisi itu kenapa mudah tergoncang seperti ini? Kan ini hal-hal yang sangat kecil. Ini hal-hal yang cuma sepele. Kan bukan kehadiran PLT ke sana bukan menggugurkan Anda punya hak sebagai orang sekretaris. Kan tidak. dari SK PLT ini cuma satu orang, yaitu Colin yang mendapat SK. Sendiri aja dia, bukan dengan kepengurusan. Bukan. Baik. Jadi cuma satu orang itu berarti tidak menggugurkan hak-hak, baik itu caleg, tidak menggugurkan hak-haknya itu dari anggota partai, dalam hal ini pengurus DPD PAN Kabupaten Aru. Baik. Tidak ada. Baik, berarti situasinya saat ini bahwa ke-22 bacalek yang telah menyatakan diri undur pada minggu kemarin ya, apakah itu terpatahkan ya Bang ya? Mereka Ya. masih ada di dalam payung PAN. Masih ada. Aru. Mungkin kalau hari ini saya mau sampaikan, kalau ada 1-2 yang saat ini kita lagi kejar, pasti ada. Berarti ini masih dalam proses konsolidasi. Konsolidasi, lagi terus. Baik, Tadi siang aja saya udah 3 kali telepon itu. baik. Kita telepon terus, telepon. Tapi memang itu, ya politik ini kan pendekatan. Tuh. Saya orangnya tidak pernah bosan-bosan dalam melakukan pendekatan. Dan saya sering menjadikan mereka sebagai anak-anak, adik-adik yang patut saya nasihati. Baik. Nah, sehingga mereka juga merasa itu langkah yang mereka lakukan juga. Karena memang sudah terbawa emosi. Jadi begitu, pada akhirnya mereka menyadari juga, mereka menyayangi Baik. tentang PAN ini. Tapi mereka cuma punya alasan bahwa ini kan cuma soal Colin. Tapi saya bilang ini Colin kan cuma PLT. Tadi saya udah telepon Colin juga. Udah saya telepon Colin tadi dari siang. Udah kamu panggil aja sekretaris itu. Kalau dia mau jadi ketua DPD, kalau nanti setelah DCT selesai, musdalu kita buat. Kalau dia mau ini jadi ketua DPD, ya ngomong aja dengan dia. Baik. Nah, tadi Colin sampaikan, Bang, saya mau ke sana, mau ketemu dengan dia ini. Saya mau ketemu dengan dia. Saya mau bilang buat dia, kalau kamu ingin jadi ketua DPD, nanti kita sama-sama lah dukung Anda. Yang penting sekarang ini kita jaga, pelihara semua yang ada ini. Oh, sih. Nah, jadi kalau mau bilang dia kembali, oh itu, PAN itu welcome. Welcome. Oke. Kita ini partai yang dilahirkan dari reformasi. Transparan dan terbuka. Soal protes-protes itu hal-hal biasa. Ya. Jadi kami masih menunggu. Kapan Anda kembali? Baik. Dan kalau kembali ya, deklarasi dong. Oke. Kita buat. Berarti kita juga menanti nih deklarasi nanti balik nih ya Bang ya. pasti. Oke. Insya Allah lah. Baik Bang, anggaplah para pengurus dan juga bacalek yang sempat deklarasi pengunduran diri kemarin itu, mereka tetap kukuh di bawah payung PAN. Masih ada seperti di PAN, itu, insya Allah. ya. Apakah Abang juga yakin sungguh dan optimis bahwa di bawah pimpinan pelaksana sementara oleh Colin ini, PAN Aru bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah divisi misikan seperti itu? Iya, saya lagi-lagi saya sampaikan, karena tugas sebagai pimpinan wilayah bukan cuma dari urusan normatif partai, tapi pembinaan juga patut saya berikan. Saya sering bilang buat teman saya Colin ini, PLT yang saya tugaskan ke sana, dalam berpolitik itu harus santun. Dalam berpolitik itu harus kita rendah hati. Kondisi-kondisi seperti ini tidak boleh kita tanggapi dengan emosi. Colin down. Merendahkan diri untuk kepentingan partai. Itu kamu menjadi orang yang hebat. Jadi rendah diri aja, enggak apa-apa. Bukan rendah diri untuk kamu, tapi untuk partai. Nah, sehingga tadi dia bilang, oke Bang, saya udah siap lahir batin. Saya akan ke sana, apa yang dia mau saya lakukan, saya ikuti. Dia mau jadi ketua DPD yang sah ke depan pun, saya di belakangnya. Dia sendiri yang ngomong, Colin. Tadi baru telepon sekitar kurang lebih jam 1. Tadi. Setelah TPRI tinggalkan saya, baru mereka telepon saya. Saya bicara banyak dengan mereka. Ada 3 orang yang saya bicara hari itu. Dari satu ke satu. Jadi persoalan yang terjadi di Aru ini sebelum terjadi,
Saya sudah panggil sekretaris ke Ambon, saya panggil ke rumah, saya panggil ke kantor sekretariat, saya bicarakan tentang persiapan-persiapan ke depan kita di sana, dan rencana kita untuk PLT mau dilaksanakan, itu kita sudah panggil. Bukan cuma dibikin tanpa ada pendekatan-pendekatan ini yang kita panggil. Padahal secara organisasi kan tidak perlu. Kan secara organisasi tidak perlu. Kita turunin aja PLT. Tapi karena pertimbangan untuk menjaga persaudaraan di internal PAN, ya kita panggil. Udah, ini kan kekosongannya begini. Kamu bisa jadi PLT, cuma ini masalahnya PLT satu tingkat di atasnya. Nggak mungkin kamu bisa jadi. Nah, jadi kalau soal terkait dengan kalau kita agak sedikit kurang crack dengan Colin, ya udah itu urusan pribadi lah, itu penilaian pribadi. Ini kepentingan partai. Baik. Mari kita jaga ini kepentingan partai. Colin cuma ditetap sebagai PLT dalam melaksanakan tugas untuk mempersiapkan kesiapan DCT kita dalam menghadapi pemilu ini. Itu. Jadi cuma itulah. Kami juga berterima kasih atas respon publik Maluku. Itu artinya PAN dikenal di mana-mana. Betul. PAN mendapat perhatian yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kemudian hari ini orang bicarakan tentang PAN, itu sama dengan orang prihatin dengan PAN. Kasihan ya. Itu artinya kami mendapat keuntungan yang besar di balik kejadian ini. Baik. Jadi semua peristiwa kita tidak perlu persoalkan, tapi hikmah di balik semuanya yang kita akan ambil. Baik. Baik. Bang, berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah satu pengamat politik di Kota Ambon Provinsi Maluku masih terkait dengan kejadian kemarin, dan ini juga masih ada informasi terbaru ya, bahwa DPD Kota Tual pun berpotensi tidak memiliki calon legislatif nanti pada pemilu 2024. Ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku yaitu Pak Subair. Hal ini lantaran Bawaslu telah menolak ya permohonan PAN terkait dengan perbaikan administrasi Bacalek karena tak lolos daftar calon sementara, dan ini menumpuk dengan kejadian yang barusan kemarin. Menurut pengamat politik itu sendiri bahwa ini akan Ini yang di mana? Yang di Tual. Oh iya, ini baru informasi baru nih yang baru kami dapatkan. Nah, ini akan mempersulit posisi PAN nanti di pemilu 2024 seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Ya baik. Jadi begini, memang kondisi terakhir di Tual itu saya mau sampaikan begini. Memang politik ini memang ya begitulah kondisi politik Maluku. Bukan saja politik Maluku, tapi politik secara nasional terkadang ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dengan sengaja. Tapi kemudian saya mau sampaikan begini bahwa pendaftaran awal kita sudah lalui. Kemudian sampai dengan pencermatan DCT kita sudah lalui. Pengisian sampai DCS-nya kita sudah lalui. Pencermatan DCS-nya persiapan menuju pada limit batas waktu DCS, silon kita sudah terpenuhi. Dan sudah diterima di silon KPU. Hanya saja yang menjadi persoalan karena memang sekretaris kita tidak hadir karena dia merangkapnya LO. Putusan partai di KPU. Dia tidak hadir untuk membawa daftar caleg dan rekomendasi DPP pada waktu yang ditetapkan. Sehingga batas waktunya sudah selesai. Ternyata ketika diminta penjelasan dari yang bersangkutan, dia sampaikan dia berhalangan pada saat itu. Nah, tapi kemudian kalau itu hanya menjadi alasan, pertanyaan begini, bahwa ini kan persoalan cuma teknis. Kalau mau menggugurkan kita dengan alasan-alasan secara teknis yang kemudian tidak dihadirkan atau tidak dihadir pada saat itu untuk tanda tangan berita acara, tapi kan di silon sudah terdaftar. Nah, polemik yang terjadi soal masalah karena alasan bahwa ini persoalan internal, kemudian persoalan internal yang dilakukan oleh saudara sekretaris, kalau kemudian tidak datang ke KPU, terlambat waktunya untuk konfirmasi ke KPU, apakah dengan itulah kemudian menggugurkan silon KPU? Ya, ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab secara hukum. Ya kan? Baik. Nah, tapi saya yakin dan percaya bahwa kejadiannya di sana ada sesuatu dalam tanda kutip. Kami tahu memang ini politik. Kami tahu sungguh. Baik. Nah, sehingga langkah selanjutnya adalah proses persidangan. Persidangan di
apa namanya di Bawaslu Kota Berarti Tua. ini dicatatkan sebagai salah satu sengketa politik. Sengketa, masuk dalam sengketa lalu persidangan. Nah, pada saat persidangan kami dari DPW juga di sini melakukan pendekatan-pendekatan dengan Bawaslu provinsi. Hasil diskusi ternyata ada juga ketua Bawaslu menyampaikan memang itu hanya persoalan teknis. Artinya beliau sampaikan baru kalau dilihat dari asas keadilan dan kemudian dipertimbangkan hak konstitusi warga negara dalam melaksanakan pesta ini kan cuma soal-soal teknis. Kecuali partai tidak pernah mendaftar sama sekali. Lalu kemudian hal sekecil yang kemudian sekretaris tidak bawa datang itu, lalu kemudian itu menjadi masalah yang besar. Di mana dibutuhkan suatu kebijaksanaan kita dalam mengelola kaitan dengan penyelenggaraan ini. Berarti Dan nanti dibutuhkan suatu kebijakan tertentu. apa yang kebijakan seperti apa yang Kan tidak diharapkan? merugikan sebetulnya ini. Apa yang merugikan sebetulnya? Kerugiannya di mana? Kan tidak. Ini kan cuma soal teknis. Karena itu yang saya bilang tadi, terhadap persoalan tual ini dalam tanda kutip kita udah lagi melakukan pendekatan karena memang teman-teman kami di sana udah melaporkan ini soal PAN, dari ini intervensi, dari ini intervensi, dari ini intervensi, kita dapatkan semua yang disampaikan kepada kita. Nah, ini soal mungkin ada faktor-faktor X. Berarti yang mungkin bisa mempengaruhi. Abang mencurigai adanya pihak-pihak luar atau faktor-faktor di luar daripada PAN Maluku itu sendiri yang mencoba untuk menggagalkan lolosnya. Ya, saya bisa menyatakan itu. Karena hasil komunikasi kami dengan DPD sana lagi lancar terus. Terkadang begini Bang, kita lagi bikin begini, yang ini datang, yang ini. Tuh, ini kan urusan dengan PAN. Kenapa orang lain datang mesti mengamuk? Kenapa orang lain yang tidak terima? Ada apa sebetulnya? Karena itu yang tadi saya bilang, persoalan terkait dengan masalah di Tual itu dalam tanda kutip. Ada apa? Nah, tapi jawabannya kami tahu. Tapi tidak perlu saya sampaikan di publik. Tapi jawabannya yang jelasnya bahwa usulan dari DPD bersamaan dengan DPW untuk kemudian mengajukan permohonan setelah sidang itu selesai, sidang sengketa selesai, kita sudah mengajukan permohonan koreksi ke Bawaslu RI. Nah, sekarang wewenangnya Bawaslu RI. Baik. Nah, nanti kalau kemudian tidak bisa lagi, ya kita kembali ke sengketa, kita ke DKPP aja. Kan itu langkahnya. Baik. Berarti Kan siap dengan langkah-langkah selanjutnya akan ditempuh. Hari ini saya sudah ketemu dengan saya punya pengacara. Baik. Hari ini. Baik. Kita punya pengacara sudah siap terkait dengan persiapan jangka panjang ini. Karena memang kami merasa bahwa sebetulnya ada apa sih? Kok bisa begini? Kan cuma soal teknis. Ya. Ya namanya manusiawi, ketika ada suatu terjadi problematika, kan harus mencari solusi penyelesaiannya. Tapi jangan menggugurkan dong. Baik. Jangan menggugurkan dong. Kesian kata Pak Wahid. Iya, memang orang punya hak konstitusi, hak demokrasi. Baik. Kan itu. Ya. Oke. Baik Bang, ini cukup clear begitu ya, meskipun tadi Abang tidak membocorkan kecurigaannya itu. Ya, kami udah curiga seperti memang. apa. Kami udah tahu begitu ya. Nanti baru kemudian bisa perkembangan selanjutnya kita bisa. Ini nanti bisa kami kutip seperti itu. Ya. Baik Abang, dua pertanyaan terakhir saya. Yang pertama, tadi Abang sempat bilang bahwa ada hikmah yang bisa diambil dari sebuah kejadian dramatis kemarin. Kira-kira hikmah apakah itu? Ya. Saya mengambil hikmahnya begini. Kalau tanpa peristiwa kemarin, maka PAN tidak menjadi omongan orang. Jadi dengan kejadian kemarin, maka kita juga bisa melihat tentang hikmahnya adalah bahwa semua orang prihatin dengan PAN. Karena semua orang telepon saya tanya, Bang itu kenapa? Semua orang disiram telepon, Bang itu kenapa? Itu menunjukkan bahwa orang itu prihatin dengan PAN. Dan di era kepemimpinan saya, mereka yakin bahwa wah tidak semudah seperti itu. Dan saya orangnya tidak pernah otoriter. Saya orangnya. Tapi setiap langkah yang saya mau lakukan, saya mempertimbangkan soal dampak-dampak politik itu. Saya selalu kedepankan. Baik. Dengan tidak kemudian meninggalkan hak-hak orang lain. Ya itu saya. Jadi saya kira hikmah di balik semua ini adalah sebuah ujian yang besar. Ujian yang besar untuk kemudian apa? Menjadi pemimpin harus menjadi tantangan. Nah, karena ini bagian daripada tantangan. Nah,
Kalau tantangan ini kemudian saya secara pribadi dengan egoistis yang berlebihan, itu berarti otomatis kan saya tidak perlu komunikasi. Tapi alhamdulillah sampai detik ini, hari ini pun saya masih melakukan komunikasi pendekatan ke bawah dengan sekretaris. Ya kebetulan kalau dia ada nonton sekarang, ya udah yuk kembali aja. Kan PAN ini bisa kembali, siapa aja silakan. Setelah kemarin gerakan-gerakan dilakukan, kami juga bisa memaafkan. Selaku manusia biasa, ya kami memaafkan. Jadi belum ada pintu yang tertutup. Semua masih terbuka untuk teman-teman di ARU. Baik. Bersama dengan Pak Wahid, kita bangun PAN di Maluku. Pamungkas memang. Pertanyaan terakhir saya, Bang Wahid. Di tengah huru-hara inilah, Bang ya, apa yang PAN akan lakukan untuk bisa meraup hati masyarakat, terutama jelang pemilu 2024 ini? Baik, jadi dengan kejadian sebagaimana saya sampaikan tadi, saya menyampaikan pada masyarakat publik Maluku bahwa terhadap peristiwa yang terjadi di ARU itu, ini bukan kesalahan yang ada pada pimpinan puncaknya. Tapi ini cuma persoalan teman-teman masih muda, teman-teman masih belum bersedia, masih belum menyiapkan mental yang siap untuk menerima kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh partai. Sehingga saya berharap teman-teman, namanya kebijakan oleh partai dan kebijakan yang mendasari pada anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, saya kira itu menjadi landasan kita untuk tetap bersemangat untuk membangun PAN di Maluku nanti ke depan. Dan insya Allah kejadian yang ada terjadi di ARU ini, saya berjanji untuk kemudian mudah-mudahan Ketua DPD PAN di seluruh Maluku ini tidak boleh melakukan hal-hal yang kemudian tersandung kasus, sehingga PLT tidak boleh lagi. Saya berjanji di era kepemimpinan saya tidak ada PLT-PLT lagi, kecuali masalah yang tidak mungkin ditolerir lagi. Baik. Sehingga saya jamin dan percaya kita akan jaga tali persaudaraan DPW, DPD Maluku untuk membangun kepentingan PAN pada kepentingan caleg provinsi, kabupaten maupun lebih khusus DPR RI yang menjadi target kita untuk kemenangan PAN di 2024 nanti. Baik. Oke, terima kasih kalimat tadi sebagai pamungkas ya di Ngopi 024 sore ini bersama narasumber kami yang merupakan Ketua DPW PAN Maluku, Bang Wahid Laitupa. Dan kayak banyak Abang sudah mau menyambut undangan kami di tengah ramainya. Seperti yang tadi Abang bilang, memang kalau nggak viral tuh kayak mana gitu, harus viral dulu baru dibahas gitu ya Bang ya. Oke, semoga kedepannya nanti baik Abang maupun kader-kader PAN lainnya, dan juga saya berharap parpol lainnya juga turut berbuka diri begitu bersama dengan kami tribunampon.com melalui program kami Ngopi 024 ini, agar kita bisa meluruskan apa-apa yang sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, amin. Terutama di jelang pemilu 2024. Sekali lagi dan banyak narasumber kami. Tribuners, terima kasih kalian yang sudah memantau layar monitornya selama kurang lebih ya 40 menit di kanal YouTube maupun Facebook fanpage saya, Ajeng Hatalea, dan juga narasumber kami cerdas mengenal dan memilih calon-calon pimpinan. Semoga menjadi sebuah referensi yang bagus untuk kalian nanti di tahun politik 2024 nanti. Sekali lagi saya Ajeng Hatalea dan narasumber kami Bang Wahid, kami pamit. Dan terima kasih. Maluku Tengah, oke. Awato. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.